Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita melakukan ibadah dan pelayanan kita hari ini dan melakukan aktivitas yang lain, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini sesuai bacaan kita sudah sampai di kitab Ayub pasal 20, 21 dan 22. Pagi ini kita akan merenungkan di Ayub 22 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, ayat 24 dan seterusnya, Bapak Ibu kita sudah membacanya. Nah, kita melihat ini perkataan dari Elifas, sahabat dari Ayub. Kalau boleh kita renungkan di situ, saudara, saya beri tema pertobatan yang membawa pemulihan. Saudara, di dalam pasal 1 kita sudah membaca Ayub itu adalah seorang yang dipuji Tuhan. Seorang yang benar, yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan memujinya bukan di hadapan Ayub, bukan memujinya di hadapan teman-temannya. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis yang tidak diketahui oleh Ayub. Kalau Ayub mengetahuinya, pasti dia bisa sombong, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat ketika dipuji Tuhan di hadapan iblis, maka Ayub diuji oleh Tuhan dengan mengizinkan iblis yang mencobainya. Dan kita boleh melihat di bagian pasal 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa melihat Ayub mengalami malapetaka, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kematian, harta benda yang habis, dan lain sebagainya. Benar-benar anti klimaks dari kaya raya kemudian menjadi menderita luar biasa. Nah, dalam keadaan yang sulit seperti itu, teman-temannya seharusnya menguatkan, mendukung. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini Elifas, salah satu temannya, justru saudara menuduh. Ya, di Ayub 22 ini kita membaca Elifas itu menuduh Ayub, bahkan memfitnah Ayub dengan hal-hal yang tidak patut atau yang tidak berguna. Kesimpulannya sederhana, mungkin ini karena kesalahanmu sehingga Tuhan menghukumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dituduhkan Elifas ini benar adanya? Ada penafsir yang mengatakan tidak benar. Tapi kalau kita melihat Ayub 42 ayat 5 dan 6, di situ ada pengakuan yang keluar dari mulut Ayub. Di situ dikatakan apa? Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Dan sekarang aku duduk dalam debu dan abu. Aku mencabut perkataanku dan sekarang aku duduk dalam debu dan abu. Ini merupakan simbol dari penyesalan dan punya keinginan untuk bertobat, saudara. Jadi kalau begitu, yang dituduhkan teman-temannya itu benar Ayub melakukannya. Karena dia minta ampun kepada Tuhan dengan simbol meletakkan debu tanah di atas kepalanya, itu tanda penyesalan yang sangat dalam, dan setelah itu akan melakukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Ayub akhirnya memang bertobat. Seperti yang diperintahkan oleh Elifas dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di situ dikatakan apa? Terimalah firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita. Kita melalui mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan melalui khotbah yang kita dengar di gereja. Bahkan kita bisa menerima firman Tuhan melalui teman yang berbicara, melalui teman yang menegur menuju ke arah yang lebih baik. Nah, orang Kristen seharusnya juga berlaku seperti itu. Tanda orang bertobat adalah mau menerima firman Tuhan dari siapapun yang menyampaikannya. Lalu yang kedua dikatakan tadi apa? Taruhlah firman Tuhan di dalam hatimu. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 11, di situ dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat ini dijadikan pujian ya, saudara-saudara. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu. Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan begitu penting kita letakkan dalam hidup kita, dalam hati kita?
Karena firman Tuhan itu yang membentengi dari kuasa si jahat. Firman Tuhan itu yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan yang terpenting, firman Tuhan itu memberi kemampuan kepada kita untuk kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan setelah itu akibatnya apa? Bertobatlah. Kembalilah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembalilah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita terus melakukan pertobatan setiap saat, setiap waktu. Karena pertobatan itu akan membawa kepada pemulihan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan.